Pernikahan dini sepasang remaja di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat belakangan ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Rupanya sebelum dinikahkan, pihak keluarga hingga desa sudah berupaya untuk memisahkan remaja yang baru berusia 14 tahun dan 16 tahun itu. Adapun kisah asmara dua remaja ini bermula ketika pengantin pria, RN, lebih dulu berpacaran dengan kakak YL selama 2 tahun. Selesai hubungannya kandas, RN justru melabuhkan hatinya pada YL dengan alasan paras cantiknya. Remaja putus sekolah itu kemudian memberanikan diri mempersunting pelajar kelas 1 SMP itu dengan melakukan berbagai upaya. Upaya pertama adalah menikahi GL dengan tradisi kawin lari atau kawin culik, namun gagal karena dipisahkan. Sebulan berselang, RN melarikan YL hingga ke Sumbawa selama 2 hari 2 malam. Alasannya agar RN tak dipisahkan lagi dengan YL dan bisa menikah. Kepala Desa Sukaraja, lalu Januar Saatmaja dalam keterangan pada Sabtu 24 Mei membenarkan pihaknya sudah berupaya memisahkan dua remaja tersebut. Namun selesai RN melarikan YL ke Sumbawa, keluarga mau tidak mau menikahkan keduanya. Pasalnya, menurut tradisi kawin culik di kalangan masyarakat Lombok, jika perempuan dibawa lari lebih dari 24 jam dan menyatakan diri akan menikah, maka harus dinikahkan. Januarsa pun sempat memperingatkan untuk tidak menggelar prosesi nyongkolan, namun keluarga pengantin tetap ngotot. Buntut dari pernikahan ini, orang tua pengantin wanita berinisial AL alias MD kini dilaporkan ke polisi atas dugaan pidana pernikahan anak di bawah umur. MD pun membantah telah memaksa anaknya untuk menikah, justru sebaliknya ia sudah melakukan upaya pemisahan. Namun lantaran kedua remaja tersebut kembali kabur, pihak keluarga memutuskan untuk menikahkannya. Baik Kak, selamat siang ya Kak. Perkenalkan saya Revani Mratunesari dari program studi ilmu keperawatan angkatan 2024. Hari ini saya izin mau mewawancarai Kakak sebagai salah satu dari mahasiswa FIKES Universitas Brawijaya sendiri mengenai tentang isu-isu pernikahan dini. Jadi sebelumnya mungkin kakaknya bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya perkenalkan, saya Salwa Indonesia dari Prodi Ilmu Keperawatan angkatan 2024. Ya, baik ya Kak, saya langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Kak. Jadi gimana sih pendapat kakak itu sendiri tentang pernikahan dini itu Kak? Jadi menurut saya ya, pernikahan dini itu mungkin kurang dianjurkan karena pasangan yang menikah di usia muda seringkali belum siap secara fisik, emosional, psikologis maupun finansial begitu. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan juga sosial. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pratiwi. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya mengenai pernikahan dini. Kakak bersedia saya wawancarai? Iya, bersedia. Baik. Dari isu pernikahan dini ini, menurut kakak, berapa usia ideal seorang itu menikah? Menurut saya minimal itu usia 21 tahun sesuai kayak di peraturan pemerintah. Soalnya umur segitu itu umumnya seseorang itu udah lebih matang secara emosional, mental, sama finansialnya. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa ya? Saya panggil Lia. Nah, menurut kakak nih, faktor apa aja yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Indonesia? Kalau menurut aku sendiri itu kan ada beberapa faktor, misalnya itu tradisi, karena kan di beberapa masyarakat itu masih banyak yang melegalkan pernikahan usia dini. Terus ini juga ada faktor ekonomi yang menyebabkan anak tersebut mungkin kesulitan mengakses pendidikan ya, jadi kan dia tidak mendapatkan pendidikan edukasi tentang larangan pernikahan dini seperti itu. Baik, saya akan lanjut ke narasumber berikutnya yang akan saya wawancarai mengenai isu pernikahan dini akhir-akhir ini. Ada 2 narasumber. Sebelumnya, halo Kak. Halo. Kakaknya bersedia saya wawancarai? Ya, bersedia. Baik, saya mulai pertanyaannya ya. Kalau kakak sendiri udah tahu belum tentang isu pernikahan dini yang akhir-akhir ini maksudnya? Iya. Kalau dari kakaknya sendiri, kakak tahu nggak dampak yang akan terjadi jika seseorang itu melangsungkan pernikahan dini? Menurut saya dampaknya banyak ya. Yang pertama itu ada dampak kesehatan, kayak si ibu itu kan belum siap secara reproduksi. Jadi kalau dia hamil itu bisa menyebabkan kayak lahir bayinya tuh prematur atau
keguguran atau ya bahaya buat bayi sama anaknya. Terus kayak dampak ekonomi kan kalau pernikahan dini tuh finansialnya belum itu ya belum stabil. Terus dampak psikologis kayak secara mental juga belum siap kan kalau bulan ini itu, jadi bisa malah buat stres. Nah, kalau dari sudut pandang kakak sendiri, kakak setuju atau nggak sama pernikahan dini itu? Kalau aku sendiri tidak setuju ya, karena kan ada batas minimal pernikahan yaitu 19 tahun dan itu udah ada di undang-undang. Berarti kesimpulannya kakaknya ini termasuk kontra ya dari pernikahan dini sendiri? kontra. Oke. Jadi nih, kakak ada di tim setuju atau nggak setuju? Nggak setuju, Kenapa kakak nggak setuju? karena pernikahan dini itu bisa nyebabin risiko kesehatan reproduksi buat perempuan kalau mereka itu nanti hamil. Terus organ reproduksinya itu kan belum berkembang sempurna. Kemudian pernikahan dini ini biasanya juga bikin anak-anak putus sekolah, belum lagi mental dan finansialnya mereka itu belum matang yang bisa nyebabin kekerasan dalam rumah tangga kalau misal suatu saat ada masalah, bahkan bisa sampai ke perceraian. Menurut kakak nih, apa aja yang harus dilakukan untuk mencegah pernikahan dini? Menurut aku bisa dari edukasi ya, baik itu edukasi formal maupun non formal. Kalau formal bisa dari sekolah-sekolah, terus kalau non formal mungkin bisa dari keluarganya sendiri. Dari hasil wawancara kami, seluruh responden menyatakan kontra terhadap pernikahan dini. Dan kami pun juga tidak setuju. Kenapa? Karena pernikahan dini bukan sekedar perkara cinta, tapi soal kesiapan, baik fisik, emosional, psikis, maupun finansial. Pelaku pernikahan dini seringkali belum siap menghadapi realita kehidupan rumah tangga. Akibatnya, banyak muncul dampak